Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, masih halaman 113. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bawah. Wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muraqabatu lillahi. Adapun sifat muraqabah kepada Allah, sifat merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Jadi kita harus memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa dekat dengan Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa maknaha, makna muraqabah adalah istisharu qurbillahi, merasa dekat dengan Allah, minal abdi, dari seorang hamba, alad dawami, senantiasa atau secara terus menerus. Jadi secara terus menerus seorang hamba merasa dekat dengan Allah, itu namanya muraqabah. Wa ihatatuhu, merasa diawasi Allah. Wa ma'iyatuhu lahu, merasa bersama Allah. Wa idla'uhu alaihi, merasa kedekatan kepada Allah. Wa nazruhu ilaihi, dan merasa dipandang Allah, merasa dirinya dilihat Allah terus menerus. Nah, itu makna muraqabah. Jadi bukan kita menganggap kita itu diawasi seperti satpam mengawasi kita yang dipikir kesalahan kita, bukan hanya itu, tetapi merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah selalu bersamanya. Nah, kalau sifat itu melekat pada diri kita, namanya sifat muraqabah. Nah, makom kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, kita harus selalu memiliki sifat muraqabah, introspeksi diri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mengawasi. Sesungguhnya Allah maha mengawasi atas segala sesuatu. Jadi kita harus menyadari bahwa sepanjang hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah. Dari mulai bangun tidur sampai beraktivitas, kemudian tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengawasan manusia kadang-kadang ada lalainya, ada lupanya. Pengawasan kamera bisa dimanipulasi, tetapi pengawasan Allah benar-benar
yakin kita merasa diawasi oleh Allah dan tidak ada yang keliru di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa diawasi Allah, kelakuannya pasti akan baik, menjauhi yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya kami bersama kalian, kami mendengar dan kami melihat. Jadi Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan dan melihat apa yang kita lakukan. Hadirin sekalian, jangankan yang kita ucapkan, yang ada di dalam hati kita saja Allah dengar. Kita bermaksud bagaimana? Allah dengar, apalagi sudah diucapkan. Yang tidak diucapkan saja Allah mendengar, dan Allah melihat isi hati kita. Hadirin sekalian, maka sifat muraqabah itu sangat penting agar kita menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, kamilah yang menciptakan manusia dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi hati kita itu berbicara apa, Allah tahu. Tidak diucapkan, Allah tahu. Tuwaswisu nafsuhu, yang dibicarakan oleh hati manusia, diketahui oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami dekat dengan hambaku lebih dari urat leher dia sendiri. Jadi Allah itu lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat daripada hambanya tersebut terhadap urat lehernya. Berarti Allah sangat dekat dengan hambanya. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah pasti akan dekat dengan Allah, dan orang yang selalu bermaksiat dia jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, tapi kemaksiatanlah yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, maksudnya Allah, bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi di mana saja kita berada selalu diawasi oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa-apa yang kita kerjakan dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melihat ada seekor semut hitam di kegelapan malam, di dalam batu hitam itu Allah tahu semut itu sedang ngapain. Hadirin sekalian, apalagi perbuatan manusia. Jadi dengan kita menyadari Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memperhatikan gerak-gerik langkah kita akan terpelihara dari dosa-dosa. Hadirin sekalian, jadi yakinlah Allah senantiasa mengawasi kita dan Allah bersama kita. Hadirin sekalian, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ayat Al-Quran, sekarang hadis Rasulullah SAW. Al-ihsanu, ihsan adalah anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah ini ihsan. Hadirin sekalian, ihsan itu terjemahan bahasa Indonesia adalah berbuat baik. Itu makna terjemahan Indonesia. Makna sesungguhnya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah.
Jadi orang-orang yang ma'rifatullah memang benar-benar melihat Allah. Kita belum bisa. Maka ada berikutnya, jika itu tidak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Jadi para waliullah, nabi-nabi Allah, para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah itu benar-benar melihat Allah, hadirin sekalian, sehingga tidak ada jalan untuk bermaksiat karena dia senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dilihatnya dengan mata batin, hadirin sekalian, dengan mata batin, bukan dengan mata kepala kita, hadirin sekalian, tetapi batin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beribadah merasa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah pasti akan berbuat baik, hadirin sekalian. Pasti akan menjauhi maksiat. Nah, pasti akan berbuat baik, sehingga makna ihsan dalam terjemahan Indonesia adalah berbuat kebaikan, hadirin sekalian. Jadi makna ihsan artinya berbuat kebaikan di dalam terjemahan Indonesia. Maka mulai saat ini kita tanamkan dalam diri kita merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah bersama kita, hadirin sekalian. Nah, itu kita pupuk secara terus-menerus. Nanti akan meningkat, ibadah kita makin bagus, kemaksiatan makin kita jauhi, makin dekat lagi merasa kita bersama Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Fal muraqabatu, maka muraqabah adalah min maqamil ihsan, termasuk makom ihsan. Jadi termasuk makom yang tinggi di sisi Allah, termasuk makom kebaikan. Wa man tahaqqaqa biha, barang siapa telah mendapatkan muraqabah, asmarat lahu al-khasyatu lillah, maka akan tumbuhlah kepada orang itu rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi orang yang punya muraqabah pasti takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya takut, wal haya'u, dan memiliki rasa malu kepada Allah. Minallahi ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyarahu, ketika Allah melihat, haitsunahahu, dia menerjang larangannya. Jadi malu kepada Allah kalau Allah melihat dia sedang menerjang larangannya. Wa yafkidu haitsu amarahu, tidak meninggalkan, tidak menjalankan perintahnya. Jadi malu kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Bukan hanya itu, malu kalau nggak melaksanakan ibadah sunnah, malu kalau ibadah-ibadahnya dikerjakan asal-asalan. Malunya kepada Allah bukan lagi karena ingin dilihat orang, hadirin sekalian. Au yarahu mutsaqilan anto adihi, atau malu Allah melihat dia berat untuk taat pada Allah. Jadi dia taat pada Allah tapi dengan hati berat, dia malu kepada Allah, sehingga ketaatan itu ringan buat orang itu. Wa mutakasilan an ibadatihi, malu kepada Allah, dia bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Jadi orang yang muraqabah itu udah nggak lagi mikirin dipuji oleh orang lain, pikirannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu kalau dilihat oleh Allah, dia malas ibadah. Wa mushtaghilan an khidmatihi, sibuk sampai melalaikan berbakti kepada Allah. Ghafilan, sibuk sampai lalai, an zikrihi, berzikir kepada Allah. Wa husni muamalatihi, membaguskan hubungan dengan Allah. Jadi saking sibuknya urusan dunia sampai tidak berzikir, sampai sibuk tidak sempat membaguskan hubungan dengan Allah. Nah itu dia itu malu, sehingga dia selalu membaguskan hubungan dengan Allah. Salatnya dia baguskan, baca Qur'annya dia baguskan, amalan-amalannya dia baguskan, sedekahnya dia baguskan,
ikhlasnya dia baguskan, zikirnya dia baguskan karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat muraqabah yang sangat penting yang merupakan kita hendaklah juga harus memiliki, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam melaksanakan taat kepadanya, dan mudah-mudahan kita memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.